Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 30 April tahun 2023 adalah hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu panggilan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 14a, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, bab 2, ayat 20b sampai 25. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi gembala yang baik. Tuhan Yesus yang bangkit dengan jaya pertama-tama bukan untuk dirinya sendiri, melainkan agar dunia bisa melihat dan percaya bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada pintu lain yang bisa membuka ruang keselamatan yang kekal. Hanya Kristus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Karl Rahner dan Khalil Gibran sebenarnya hanya mengulangi apa yang dikatakan oleh Santo Petrus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Walaupun terjemahan Indonesia ini terkesan mengganjal karena seakan-akan Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Allah, namun maksudnya adalah dengan sengsara, wafat dan kebangkitannya,
Percayalah bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Kristus atau Mesias, Juru Selamat sejati. Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya menebus dosa-dosa kita yang sudah tidak bisa ditebus lagi jika hanya mengandalkan amal baik manusiawi. Karena begitu besar dosa umat manusia, maka pintu keselamatan itu sudah tertutup. Namun ada yang lebih besar daripada besarnya dosa manusia, yakni begitu besarnya kasih Allah. Itulah sebabnya beberapa komunitas umat Kristen perdana memaknai misteri ini dengan memekikan dengan bangga, namun sekaligus takzim, yaitu Allah Maha Besar. Santo Petrus menulis, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudara-saudari terkasih, kebenaran iman tadi bukan sekedar tanpa tantangan. Tuhan Yesus berpesan dan menegaskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ada dua tafsir tentang hal ini. Yang pertama, pencuri. Ayat mengenai hidup berkelimpahan, yakni Yohanes bab 10 ayat 10, sering diperalat untuk mengeruk hasil kerja keras umat Allah demi kepentingan oknum-oknum yang menamakan diri hamba Tuhan, padahal mereka sebenarnya adalah hamba Mamon. Kedua, perampok. Perampok datang untuk mengaburkan iman Kristen. Mereka akan berkata bahwa kebangkitan Tuhan adalah bohong atau ilusi para rasul. Mereka juga akan berkata bahwa Allah Tritunggal adalah rekaan dan halusinasi belaka. Hal-hal ini bukan isu baru dalam sejarah gereja. Namun fakta dan kebenarannya telah terwariskan kepada kita bahwa Allah yang Esa adalah Allah yang Tritunggal. Dan Tuhan kita Yesus Kristus sengsara wafat dan bangkit bagi keselamatan kita. Saudara-saudariku terkasih, Allah kita maha besar. Kebesarannya nampak dalam kasih-Nya. Dan bukti betapa besar kasih-Nya adalah kehidupan Yesus sendiri yang bisa kita baca dari Injil-Injil. Ia sengsara, wafat namun bangkit bagi keselamatan kita. Namun berhati-hatilah, iblis menggoda hati para pencuri dan perampok. Pencuri akan merayu dengan ayat-ayat Alkitab umat Allah dengan bujuk rayu yang ujung-ujungnya adalah memperkaya diri mereka sendiri. Hendaklah kita tidak menjadi pencuri atau perampok, melainkan menjadi gembala yang baik bagi kawanan yang dipercayakan kepada kita, menjadi gembala yang baik bagi keluarga kita, dan menjadi gembala bagi mereka yang berada dalam pemeliharaan dan tanggung jawab kita. Semoga demikian. Amin.